Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik Batita. Apa kabar semua? Kakak harap adik-adik semua kabarnya sehat semua ya. Bahagia, semangat semuanya untuk mengikuti kebaktian kita pada minggu ini tanggal 21 Februari 2021. Karena semuanya sudah bahagia, sudah gembira semua, jadi sekarang kita bernyanyi gembira di hati. 1, 2, 3. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak mengerti apa maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, 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 gembira di hatiku. Sekali lagi, gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak mengerti apa maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, 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 gembira di hatiku. Sudah gembira semua kan? Sekarang supaya kita lebih gembira lagi, kita berdiri semuanya. Kita berdiri, kita bernyanyi lagu dikepak-kepakkan tangannya. 1, 2, 3. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, hai, goyang kanan, hai, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hai, goyang kanan, hai, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekarang kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari teman kita yang bernama Gwin Ginting. Ayo Gwin. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Wah, Gwin Ginting nyanyinya semangat sekali ya. Jadi minggu depan kakak tunggu nih yang mau memberikan kesaksian pujian buat Tuhan Yesus. Sekarang sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan yang dibawakan Kak Evi, kita bernyanyi dulu, yaitu baca Alkitab. 1, 2, 3. Baca Alkitab, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca Alkitab, doa setiap hari kalau mau tumbuh
doa setiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat hari Minggu. Nah, ketemu lagi sama Kak Evi nih. Kak Evi senang sekali bisa melayani adik-adik di Batita bersama Mama dan Papa. Nah, adik-adik, hari ini mau tahu nggak cerita firman Tuhan tentang apa? Nah, pasti sangat bagus dan keren. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, sekarang adik-adik boleh duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau berdoa ya. Yuk, sama-sama semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Hari demi hari Kau selalu menjaga kami. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin mengikuti kebaktian online di rumah saja. Walaupun kami belum bisa ke gereja Tuhan, tetapi kami tetap sukacita dan semangat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang pimpin kebaktian kami dari awal hingga akhir. Ampunkan segala dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan minggu ini diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Kevi bacakan tuh adik-adik ya. Nanti Mama dan Papa bisa bacakan di rumah. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Jadi tema kita minggu ini adalah penyambutan di Yerusalem. Nah, adik lihat nih, Kevi bawa apa? Ada yang tahu? Nah, ini namanya daun palam, sejenis daun palam. Mungkin tidak sama persis ya, tetapi ini sejenis daun palam. Nah, adik-adik, ketika Yesus mau sampai ke kota Yerusalem, orang-orang sudah mendengar nih bahwa Tuhan Yesus akan datang, bahwa seorang raja akan datang ke Yerusalem. Mereka sangat gembira sekali. Nah, semua penduduk sebelum Tuhan Yesus sampai sudah mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Mereka semua membawa daun palam untuk menyambut Tuhan Yesus, karena mereka sangat bersukacita seorang raja datang ke Yerusalem. Nah, adik-adik, seperti ini kira-kira ya. Nah, mereka pegang daun palamnya, mereka menunggu di pintu jalan masuk ke kota Yerusalem. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus datang menaiki keledai, anak keledai. Adik-adik pernah lihat keledai nggak? Keledai itu tidak seperti kuda. Kalau kuda bisa berlari kencang, bisa untuk berjalan cepat. Kalau keledai dia lebih kecil dan jalannya lebih lama. Jadi tidak bisa lari kencang kalau keledai. Kalau kuda bisa lari kencang. Nah, semua orang sudah memegang daun palam, sudah menunggu di pintu Yerusalem. Penyambutan Yesus di Yerusalem sangat meriah dan sangat menyenangkan. Semua orang membawa daun palam. Daun palam ini artinya kemenangan ataupun kejayaan. Nah, semua penduduk berharap seorang raja datang membawa kemenangan melawan raja yang sedang memerintah pada saat itu. Semua orang memegang daun palem, berharap Tuhan Yesus mau berperang melawan raja tersebut.
Nah, dari semua sangat bergembira, bersukacita menyambut Tuhan Yesus. Nah, dengan daun ini ya, mereka membawa di pintu Yerusalem menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Semua memegang daun palem lalu bersorak, lalu berkata-kata, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Semua orang berkata-kata di pinggir jalan menyambut Tuhan Yesus berkata, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah, adik-adik, semua penduduk berharap Tuhan Yesus berperang melawan raja yang memerintah pada saat itu. Tapi ternyata Tuhan Yesus datang tidak untuk berperang. Tuhan Yesus datang untuk membawa kedamaian. Tuhan Yesus tidak mau berperang, tapi Tuhan Yesus ingin menyebarkan kasih sayang, cinta, damai. Nah, jadi Tuhan Yesus datang ke Yerusalem bukan untuk berperang, tapi untuk menyebarkan kedamaian. Nah, adik-adik, KFV ada nih satu buah film tentang penyambutan Tuhan Yesus di Yerusalem. Ayo, sama-sama ya kita saksikan ya, duduk yang manis, yang rapi ya. Yuk, sama-sama kita tonton. Masa Paskah tiba. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah, rajamu datang, mengendarai seekor keledai. Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mukjizat-mukjizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorak, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel. Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu, Yesus, suruhlah mereka diam. Jawab Yesus, sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji aku. Nah, sekarang kita coba ulang lagi adik-adik ya. Yang udah bisa bicara atau enggak yang baru belajar bicara, Mama yang bisa ajarin nih. Kita sama-sama yang ngomong ya. Hosana, Hosana. Diberkatilah dia datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah, adik-adik, kita ingat ya bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem bukan untuk berperang, tetapi membawa kedamaian. Nah, Tuhan Yesus membawa kedamaian sampai saat ini. Adik-adik Batita juga bisa memberikan kedamaian di tengah keluarga, menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Sekarang kita mau tutup kebaktian kita dengan berdoa. Sekarang adik-adik boleh duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita bersatu dalam doa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar mengenai penyambutan Tuhan Yesus di Yerusalem. Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem untuk membawa kedamaian dan kesederhanaan. Tuhan Yesus tidak mau berperang melawan pemerintahan pada saat itu. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu membawa kedamaian di bumi ini dan di hati kami. Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kami ingin juga memberikan kedamaian kepada sekitar kami. Ajari kami Tuhan, anak batita ini agar dapat memberikan kedamaian di tengah-tengah keluarga.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Evi. Semoga cerita yang udah kita dengar dapat kita lakukan, dapat menjadi semangat dan kekuatan untuk kita. Sekarang kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. 1, 2, 3. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Sekarang untuk mengakhiri kebaktian kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditunduk. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena berkat Tuhan kami dapat mendengarkan cerita Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, kiranya cerita yang kami dengar dapat kami lakukan, dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati adik-adik Batita, berikan adik-adik Batita kesehatan, semangat, kepintaran, supaya adik-adik Batita dapat menjadi orang yang berguna bagi bangsa negara kami. Begitu juga Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa untuk mama, papa, kakak, abang kami semua. Kiranya Tuhan yang memberkati dan melindungi, memberikan mereka kesehatan, rezeki, umur yang panjang. Begitu juga Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa untuk kakak guru sekolah minggu kami semua. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi. Begitu juga Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa untuk gereja kami, untuk pertua diaken, pendeta kami semua. Kiranya Tuhan juga yang melindungi mereka. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri kebaktian kami. Tuhan yang memberkati dan melindungi kami setiap hari. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Dadah.